Ya. Lanjut. Ya, nggak apa-apa, Mak. Yang penting hadir ya, Mak ya. Rajin. Mak siapa namanya? Mas Sarkem. Oke, sama Bapak Unati. Ya, Pak. Wartem. Oke. Oke, berarti ini ada beberapa yang belum hadir. Ya udah, sambil menunggu yang belum hadir, kita mulai aja di pertemuan kelompok kali ini ya. Karena ini sudah menjadi agenda rutin yang sudah mendapatkan PKH. Ya walaupun cuacanya semalam habis hujan ya. Makanya saya sekarang posisinya berdiri di sini. Jadi ada yang sebelah sana, ada yang di sebelah sini. Ya, nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan P2K2 karena di situ nanti ada berbagai macam modul yang akan disampaikan yang bermanfaat untuk penerima PKH. Nah, hari ini sebetulnya kan saya kan janjinya kan ke modul stuntingnya sesi kedua mengenai sesi pertama kan sudah permasalahan sosial yang misalkan raut muka anak stunting seperti apa, pencegahan stunting di dalam keluarga ataupun masyarakat seperti apa sudah di sesi kemarin satu ya. Nah sekarang itu harusnya beranjak ke sesi yang apa? Oh balik dikit ya Bu. Yes, monggo Bu, orang apa Bu? Silakan. Ya, seharusnya ini kan lanjut ke sesi yang kedua nih. Ya, stuntingnya, modul stunting mengenai sesi itu membantu ibu hamil mengakses informasi dan layanan monggo Bu. Layanan yang tepat. Harusnya kita pembelajarannya di sesi itu. Karena sekarang itu lagi musim-musimnya fenomena nasional yang mengenai bantuan yang tiba-tiba tidak cair karena terindikasi apa? Udah tahu belum di media sosial yang lagi rame? Tapi di sini cair semua kan? Cair semua, nggak ada masalah kan? Nah, sekarang itu fenomenanya itu lagi terindikasi tiba-tiba ada penerima manfaat yang dapat PKH maupun BPNT itu tiba-tiba di tahap ketiga ini tidak dapat karena dari pusat itu terindikasi, yang terindikasi maksudnya tuh gampangnya apa ya, terdetek itu datanya judol. Tahu judol apa judol Bu? Nah iya, ada beberapa KPM baik PKH maupun BPNT datanya itu terindikasi terlibat di judol seperti itu menyebabkan bantuannya tidak cair. Itu lagi fenomena nasional di bantuan sosial sekarang. Dan alhamdulillah kalau di sini ini nih ya, di sini alhamdulillah kalau yang punya utang namanya itu bukan judol, pinjol. Ya, main secara online biasanya kan untuk mendaftarkan, untuk mencairkan ataupun untuk masang ya. Nah, menggunakan data kependudukan, biasanya kan seperti itu. Menggunakan NIK, menggunakan nomor rekening, dan lain sebagainya. Alhamdulillah di sini tidak ada yang terindikasi ataupun didetek seperti itu ya di sini ya. Berarti sudah cair semua ya mudah-mudahan. Jadi mulai sekarang, ibu-ibu di sini itu ya harus baik-baik menjaga data kependudukan. Jangan sembarang kasih data kependudukan ke KTP bakal kumpulan apa jadi apa jadi KTP. Nah, pokoknya kalau semisalkan tidak dikenal ya walaupun intinya jaga baik-baik ya sebaik mungkin. Takutnya nanti data kependuduknya itu disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya Bu ya. Salah satunya itu kan sekarang fenomenanya kan lagi marah kan. Terdetek judol seperti itu. Jadi jaga data dirinya ibu-ibu, jangan asal main kasih-kasih saja. Baik KK, KTP, ya. Kalau misalnya ada yang minta seperti itu, orang apa nanya gak? Orang apa nakun gak? Kanggo apa? Orang ngupai gue orang apa? Hak ibu kun mah. Mong kita mah ngonon. Orang apa orang masalah ya. Kalau misalnya memang nggak jelas, ya kan. Kalau tiba-tiba orangnya nggak dikenal, minta KK dan KTP dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Mendingan itu harus hati-hati dijaga. Seharusnya kita tuh di sesi stunting cuman karena sekarang fenomenanya lagi judol ya, terus juga ada hubungannya nanti sama pinjol juga, pinjaman online, nanti kita ubah aja, dirubah ke mengenai modul ekonomi, fokusnya ke modul ekonomi dulu karena kan ada kaitannya dengan judol,
ada kaitannya nanti dengan pinjol, ada kaitannya juga bagaimana cara mengatur keuangan yang baik, seperti itu ya, di modul ekonomi itu. Tapi nanti nggak sekarang nih. Kalau sekarang itu agendanya itu kan itu menginformasikan seperti itu dan memastikan bantuannya itu sudah dicairkan atau sudah disalurkan dan diterima sama ibu-ibu yang di sini. Sudah diterima kan? Sesuai kan? Ada pemotongan nggak? Nggak ada pemotongan. Pencairannya dilakukan sendiri tidak? Dilakukan sendiri. Ya. ATM disimpan sendiri tidak? ATM simpan sendiri ya. Kayak gitu. Kalau ada pun informasi pencairan nanti biasanya ketua kelompok menginfokan. Karena fungsinya ketua kelompok itu bukan untuk tempat menyimpan ATM. Ya. Ketua kelompok itu berfungsi untuk istilahnya membantu ketika ada pertemuan kayak gini, ketika saya tanya, "Bu, orang ini di mana? Posisinya sekarang di mana? Keadaannya seperti apa?" Atau misalkan untuk pertemuan kelompok memudahkan untuk memetakan. Oke. Berarti nanti kita di pertemuan yang akan datang itu modulnya kita ganti ke ekonomi ya. Modul ekonomi ya. Kalau sekarang itu ya saya memastikan bantuannya sudah tersalurkan, sudah sesuai, tidak ada potongan, tidak ada pengurangan, ATM disimpan sendiri. Iya kan, tidak dititipkan. Ada yang ditanyakan, "Pak, saya bantuannya kurang, ada nggak?" Sesuai. Sesuai. Kan bantuan sosial, Bu. Kalau yang namanya kurang pasti orang tuh kurang. Iya. Orang kaya juga ditanya pasti kurang. Kan apalagi yang kurang mampu. Ya, tapi kan intinya kan di sini yang penting kita bersyukur aja dulu. Karena kan tidak semuanya bisa memperoleh bantuan sosial. Jadi ketika ibu-ibu sudah memperoleh bantuan PKH maupun BPNT, dimanfaatkan sebaik mungkin. Awasi anggota rumah tangganya, jangan sampai coba-coba klak-klik judol. Jangan sampai nanti daftar judol. Ya, anggota rumah tangga jangan sampai yang dalam satu kartu keluarga. Ya kan, karena biasanya untuk pendaftaran judol dan lain sebagainya itu bisa menggunakan NIK, data kependudukan. Ya, ingatkan, Pak, Nang, awas aja coba-coba melu-meluan sing arane judol. Karena sekarang kan masalahnya kan HP ya. Ya, nantinya itu berdampak ataupun berimbas ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang tidak tahu menau dan ternyata ada anggota rumah tangganya yang judol. Nanti terbaca sama pusat bahwa ini aktivitasnya untuk kegunaan bantuan sosialnya tidak digunakan sewajarnya ataupun terbaca terindikasi judol, makanya nanti bantuannya diberhentikan. Yang jadi korban nanti siapa? Iya, makanya awas jaga ya. Sering ingetin suaminya, anggota rumah tangganya. Jangan coba-coba daftar ataupun mengunjungi situs website yang berhubungan dengan judol. Ya kalau memang ibu-ibu di sini mah nggak ngerti. Cuman kalau anak-anak sekarang kan paham. Ya barangkali atau suaminya ya diingatkan aja. Awas ya Pak. Awas ya Nang. Aja daftar-daftar sing arane judol. Ya. Karena konene misal kedetek nang pusat, korbannya konene sing penerima bansos. Kayak gitu ya. Tapi insya Allah di sini mah nggak ada ya Bu ya. Alhamdulillah. Wis pokoknya babar blas. Ya, sampai bantuannya ke blas kayaknya nih, Mas. Blas langsung ya. Bantuannya blas. Bantuan sembako 600.000 blas. Blas ya. Tapi kan blasnya kan di sip. Tapi kan blasnya kan kalau tuku ayam, tuku endog, tuku beras, ya kan, tuku buah-buahan, vitamin, minyak. Nah, endog, gula, nanjak. Sekilone pirang dog? Berarti masih murah nih kita sangali kurewu sekilo gitu ya. Yang penting walaupun babar belas habis, yang penting dibelanjakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pokok. Beras, endog, ayam, nah lengah. Kalau sepatu kan itu kan bisa dari PKH, sepatu, baju sekolah, buku, tas, ya. Nah gitu, berarti itu sesuai untuk peruntukannya ya Mak. Sip. Oke, berarti Ya, dipeluk iku kene,
Iya dengan engkau tak foto nang kita ya Maya. Iya engkau perhatikan tak foto ya. Iya. Dan ingat ibu-ibu ya, saya nggak capek-capek mengingatkan bahwa bantuan sosial itu bersifat hanya membantu. Apa aja? Membantu. Berarti yang namanya membantu itu sementara, ya kan Bu? Ya sementara, yang sementara berarti suatu saat bisa juga tidak cair dan terjadi ke siapapun. Ya Bu, karena bantuan sosial itu kedepannya nanti bantuan sosial itu dibatasi Bu. Bantuan sosialku cukup 5 tahun bae je kepesertaannya ku. 5 tahun, cukup 5 tahun kepesertaannya bantuan sosialku. Bahkan misalnya lu isi 5 tahun kone anak evaluasi. Evaluasinya ki nanti ki sing penerima bantuan sosial ki cocoknya ki meng bantuan sosial apa meng pemberdayaan. Cuman kan bantuan sosial itu kan harus bergantian. Jadi ketika misalkan ada yang mundur, ada yang baru yang masuk. Ada yang mundur, ada yang baru yang masuk. Jadi seperti itu. Bantuan sosial itu bersifat sementara. Berdaya itu selamanya. Ya Bu ya. Oke, berarti kalau misalkan memang sudah cair semua, sudah dimanfaatkan semua, berarti tinggal nunggu apa? Cair lagi ya. Ya 3 bulan yang akan datang. Apa penebalan? Iya. Jadi siapa anak penebalan? Siapa kan mau ngomong kak? Masa penebalan, masa penebalan keterusan biar kita ada. Siapa yang Mau ngomong ke siapa kan? siapa yang penebalan? Penebalan itu hanya 1 kali saja. Tahu. Iya, Juni saja. Penebalan kan ada 2. Ya Bu ya. Awas kalau ibu-ibu yang suka nonton media sosial. Nah. Maksudnya harus bisa memilih dan menyaring. Ya, mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Iya, sekarang malah ora live di Bu. Iya. Repot di Bu kita aneh Bu. Iya. Baik, udah kakak apa? Jangan. Kita aneh. Anak kan bujak sudan kan? Masih bayi anak kan bujak sudan ki. Nah, kau udah anak yang bujak sudan kan? Warung. Iya, lagi memajukan warung dikit sih. Lagi promosi dikit. Jadi tekan di kita kamu kah? Kalian beli gaya. Oh iya penebalan ya. Penebalan kalau misalkan ibu-ibu yang sering melihat media sosial ya Bu ya. Alhamdulillah ada uang masuk sebesar Rp400.000 penebalan, iya kan? Iya, karena apa? Lihatnya cuma judulnya aja, nggak dilihat, nggak dibaca seksama. Oh ternyata ini pencairannya di bulan kemarin, Juni Juli. Nah ada yang belum cair tapi baru dicairkan di tahap 3 ini. Nah makanya karena barengan dengan tahap 3 ini muncullah pertanyaan lagi tuh ibu-ibu tuh mama tuh, Pak penebalan ada di tahap ketiga lagi enggak? Benar kan? Iya kayak gitu. Beli apa aja ya? Beli apa baik. Gara-gara info itu yang memang misalkan bacanya setengah-setengah, ibu-ibu di sini biasa, wah ada penebalan lagi nih Rp400.000 tahap 3. Kaberan padahal itu. Nah, padahal itu baru cair ya. Jadi penebalan itu hanya 1 kali dalam 1 tahun yang dicairkan di bulan Juni Juli. Ya, yang penebalan tunai ya. Penebalan kan ada 2 nih. Ya Maya? Iya, oke. Iya Bang. Penebalan kan ada 2 nih. Yang satu itu penebalan beras 20 kg. Sudah ya? Sudah dicairkan. Yang kedua itu penebalan Rp400.000 dan sudah dicairkan semua. Yang Rp400.000 ini bahasanya itu bukan tahap 1, tahap 2, tahap 3, bukan. Bahasa penebalan itu penebalan untuk alokasi Juni Juli. Bukan tahap 1, tahap 2. Bukan. Jadi situ sudah jelas penebalan untuk bulan ataupun alokasi Juni Juli. Ya sudah untuk alokasi itu aja.
nggak ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, nggak ada. Kalau penebalan beras katanya Pak ada lagi katanya. Kalau informasi itu saya belum dapat secara resminya, belum tahu ada apa enggaknya. Tapi kalau yang Rp400.000 cukup 1 kali saja. Ya, sudah tidak ada penebalan lagi. Paham, Bu? Paham? Is ngantuk ta, Mak? Oh, bener sih. Widih, luar biasa. Oke, kalau gitu terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menanti saya di sini dari 1:30. Ora. Dendam. Dendam ya. Oke, berarti ya cukup ya Bu ya pertemuan kali ini ya. Berarti kita ketemu lagi di tanggal berapa? Tanggal sekarang aja nih. Jadi kita pertemuannya nanti ditentuin aja setiap tanggal 11 kita pertemuan kelompok. Sekarang kan tanggal 11 ya? Iya, setiap bulan. Ya emang dari dulu juga setiap bulan. Masih makin terjadwal setiap tanggal 11 kita pertemuan kelompok. Ya kok kita lihat dulu. Soalnya takutnya nanti tanggal merah.